Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kurniawan Siregar. Saya dari kelas 10 IPS 3. Jadi di sini saya ingin sedikit membahas tentang sejarah perkembangan bumi. Yang pertama kita bahas dulu adalah masa Prakambrium. Pada masa ini terdapat zaman Arkeozoikum yang 4 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat masa ini, inti bumi masihlah sangat panas dan masih dengan cairan nikel dan besi, sehingga inti bumi sering mengeluarkan penguapan gas secara besar-besaran. Selanjutnya ada zaman Protozoikum sekitar 2,5 miliar hingga 590 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi perkembangan hidrosfer dan litosfer untuk bumi, dan kehidupan mulai lebih kompleks. Selanjutnya ada masa Paleozoikum. Saat itu bumi masih lautan penuh dengan satu daratan, yaitu yang disebut Gondwana. Pada masa ini terdapat zaman Kambrium yang 590 hingga 500 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada zaman Ordovisium yang terjadi 500 hingga 440 juta tahun yang lalu. Saat itu Gondwana masih mencari celah-celah samudra dan ini terjadinya zaman es. Selanjutnya ada zaman Selur yang 440 hingga 410 juta tahun yang lalu. Pada saat itu mulai pembentukan pegunungan kita kenal sebagai wilayah Skandinavia, Skotlandia, dan pantai utara Amerika. Selanjutnya ada zaman Selur yang terjadi sekitar 410 hingga 360 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, samudra surut hingga terbentuknya benua raksasa. Selanjutnya zaman Karbon, 360 hingga 320 juta tahun yang lalu. Pada zaman itu, terjadi penyatuan benua dan membentuk daratan yang iklim wilayahnya tergantung letak geografis dan astronomis. Selanjutnya ada zaman Parem, sekitar 360 hingga 350 juta tahun yang lalu terjadi pembentukan wilayah Antartika dan Afrika yang menyebabkan iklim kering gurun di daerah utara. Selanjutnya ada zaman Trias, 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Pada saat itu benua Pangea bergerak ke utara, lembaran es di selatan mulai mencair. Selanjutnya zaman Jura, 210 sampai 140 juta tahun yang lalu, benua Pangea terpecah menjadi Amerika Utara, memisahkan diri dari Afrika. Selain itu, Amerika Selatan memisahkan diri dari Antartika dan Australia. Selanjutnya ada zaman Kapur, 140 hingga 65 juta tahun yang lalu, daratan India terlepas dari Afrika menuju ke Asia dan terbentuklah iklim sedang di wilayah India. Selanjutnya ada kala Paleosen, 67 hingga 35,5 juta tahun yang lalu. Pada kala ini, kegiatan magma secara intensif, busur lava yang besar, dan hujan meteor. Selanjutnya ada kala Eosen, 56,7 sampai 53,5 juta tahun yang lalu. Selanjutnya kala Eosen, 56,7 sampai 35,5 juta tahun yang lalu. Pada kala ini Afrika menabrak daratan Eropa, sedangkan daratan India masih bergerak menuju ke Asia. Terbentuklah pegunungan Alpen dan Himalaya. Selanjutnya ada kala Oligosen, 35,5 hingga 24 juta tahun yang lalu. Pada kala ini daratan semakin meluas. Pergerakan kerak benua terjadi secara luas di Amerika dan Eropa. Selanjutnya ada kala Miosen, 24 hingga 5 juta tahun yang lalu. Pada kala ini padang rumput semakin meluas, sedangkan hutan semakin menyempit. Selanjutnya ada kala Pliosen, 5 hingga 1,8 juta tahun yang lalu. Pada saat itu sebagian besar tumbuhan habis karena cuaca yang semakin dingin. Selanjutnya ada kala Pleistosen, sekitar 1,8 hingga 0,01 juta tahun yang lalu. Dikenal sebagai zaman es, sebagian besar Eropa, Amerika Utara, dan Asia Utara tertutup es. Selanjutnya ada kala Holosen yang terjadi sekitar 200.000 tahun yang lalu. Kondisi bumi seperti saat ini. Mulai muncul manusia modern. Oke, selanjutnya kita coba bahas sedikit karakteristik lapisan bumi. Oke, karakteristiknya itu ada kerak bumi, mantel atas bumi, mantel bawah bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Selanjutnya kita bahas tektonik lempeng.
Ada beberapa teori. Yang pertama ada teori konstruksi. Pegunungan adalah hasil dari konstruksi di bumi secara bertahap. Selanjutnya ada teori Gondwana dan Laurasia. Maksud dari teori ini adalah ratusan juta yang lalu terdapat dua benua raksasa, yaitu Gondwana di daerah selatan dan Laurasia di daerah utara. Selanjutnya ada teori apungan benua. Inti dari teori ini adalah awalnya hanya terdapat satu benua, yaitu Pangea. Kemudian terpecah belah sampai pada posisi benua-benua saat ini. Selanjutnya kita bahas tentang bukti bahwa bumi pernah satu. Kita lihat dari kesamaan garis pantai. Yang pertama, benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Kemudian kedua, benua Amerika Utara dan Eropa bagian barat. Ketiga, benua Afrika dan Asia bagian barat. Dan kita juga bisa melihat dari kesamaan fosil. Mungkin kalian bisa lihat ada di gambar di samping ini. Selanjutnya bisa dari kesamaan jenis batuan. Kesamaan ini membuktikan pegunungan Appalachia di Atlantik serupa dalam hal struktur dan umur. Batuannya di pegunungan di Kepulauan Inggris dan Skandinavia. Selanjutnya ada teori pemekaran dasar samudra. Pada teori ini pemekaran dasar samudra terjadi karena adanya panas dari dalam bumi yang menimbulkan arus konveksi seperti air dalam ceret yang dipanaskan. Selanjutnya ada teori lempeng tektonik. Bagian-bagian yang kecil akibat adanya aliran panas di bawah lapisan permukaan bumi. Selanjutnya ada pergerakan lempeng tektonik. Ada gerakan konvergen yang artinya lempeng saling bertumbukan. Selanjutnya ada gerak divergen yang artinya lempeng saling menjauh. Dan selanjutnya ada gerak transfor, lempeng yang saling berpapasan dan bergeser. Segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan selama saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.